mengapa tidak langsung mengambil foto? Mereka tidak tahu bagaimana terkejutnya saya ketika pertama kali melihat makhluk ini. Halo sahabat hebat Pelita Raya, bertemu lagi bersama saya Vanessa di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Di Pelita Bercerita sebelumnya, kita sudah membahas tentang G30 SPKI. Tetapi di Pelita Bercerita kali ini, kita akan membahas tentang Uhang Pandak. Apa sih Uhang Pandak dan dari manakah Uhang Pandak tersebut? Jadi teman-teman, Uhang Pandak itu berasal dari Provinsi Jambi. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa kota di Kota Jambi serta kabupaten yang ada di Kota Jambi. Jadi, Provinsi Jambi memiliki 2 kota, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, serta 9 kabupaten diantaranya Kabupaten Merangin, Sarawangun, Tebo, Bungo, Batanghari, Muara Jambi, Tanjabtim, Tanjabbar, dan Kerinci. Kerinci yang terletak di Jambi bagian utara terkenal dengan keindahan gunungnya, yaitu Gunung Kerinci, yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Gunung ini menjadi tujuan favorit para pendaki karena saat di puncak mereka dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan. Di balik keindahan alam tersebut, terdapat cerita warisan nenek moyang masyarakat Kerinci tentang gunung tersebut. Masyarakat Kerinci meyakini bahwa di dalam gunung tersebut terdapat kehidupan selain manusia biasa yang disebut dengan Uhang Pandak. Kepercayaan ini memunculkan larangan bagi para pendaki gunung agar tidak merusak alam dan selalu mendaki bersama kelompok. Uhang Pandak dicirikan sebagai manusia berkaki terbalik, memiliki tubuh yang gemuk dengan tangan yang panjang, mata yang berwarna merah terang, dan tubuh yang ditutupi oleh bulu berwarna abu-abu. Makhluk berukuran sekitar 80 cm ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan orang di sekitarnya, sehingga mereka cenderung berlari menjauh ketika bertemu dengan orang lain. Berdasarkan cerita yang beredar, Uhang Pandak diyakini memiliki kemampuan supranatural dan seringkali berada dalam keadaan gaib, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Namun, mereka kadang-kadang dapat menampakkan diri dan hidup dengan manusia tanpa disadari keberadaannya. Uhang Pandak hidup dalam dimensi yang berbeda dengan manusia, dan hanya dapat terlihat ketika mereka memilih untuk menampakkan diri. Saat menampakkan diri, mereka memiliki penampilan yang menyerupai manusia dengan kecantikan atau kegantengan yang luar biasa. Sebagian masyarakat meyakini bahwa mereka tinggal di pedalaman hutan atau pegunungan yang jauh dari pemukiman manusia. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa mereka seringkali tinggal di tempat-tempat terpencil dan rumah-rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga para pemilik rumah akan menjual atau menutup lahan yang disinggahi. Marco Polo mencatat penemuannya tentang makhluk berkaki terbalik yang menarik perhatiannya saat menjelajahi Sumatera. Kehadiran Uhang Pandak dalam catatan Marco Polo memberikan asumsi bahwa masyarakat lokal mungkin telah berinteraksi dengan makhluk tersebut pada masa lalu. Legenda setempat bahkan menyebut bahwa mereka pernah berhasil menangkap salah satu Uhang Pandak menggunakan perangkap, menambahkan lapisan ke misteri mereka. Awal tahun 1900-an, di mana saat itu Indonesia masih jajahan Belanda, tak sedikit laporan datang dari para warga negara asing mengenai keberadaan Uhang Pandak. Namun, yang paling terkenal adalah kesaksian Mr. Van Herwarden di tahun 1923. Van Herwarden adalah seorang zoologi yang pada tahun itu ia sedang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Ia menuliskan mengenai pertemuannya dengan beberapa makhluk gelap dengan banyak bulu di badan.
Tinggi tubuh mereka digambarkan setinggi anak kecil berusia 3-4 tahun. Namun, dengan bentuk wajah yang lebih tua dan dengan rambut hitam sebahu. Kemudian ada pula catatan dari Marco Polo tentang keberadaan orang pendek ini yang memancing para peneliti Eropa untuk datang ke Provinsi Jambi. Orang pendek ini masuk ke dalam salah satu studi cryptozoologi. Ekspedisi pencarian orang pendek sudah beberapa kali dilakukan di kawasan Kerinci. Salah satunya adalah ekspedisi yang didanai oleh National Geographic Society. Lembaga ini sangat tertarik dengan legenda orang pendek di Gunung Kerinci, Jambi. Bahkan beberapa peneliti telah mereka kirimkan ke sana untuk melakukan penelitian mengenai makhluk tersebut. Yang paling terkenal adalah peneliti asal Inggris bernama Debbie Martyr. Ia menghabiskan belasan tahun hidupnya sejak 1994 untuk mencari keberadaan uhang pandak di Kerinci. Namun, sejak pertama kali mereka datang ke Taman Nasional Kerinci di tahun 1990, hasil yang didapat masih jauh dari kata memuaskan. Debbie mengaku sempat melihat makhluk yang selama ini dia buru pada tahun 1994. Perjumpaan terjadi setelah dia berada hampir 3 minggu di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Banyak yang marah kepada saya. Mengapa tidak langsung mengambil foto? Mereka tidak tahu bagaimana terkejutnya saya ketika pertama kali melihat makhluk ini. Ungkapnya yang dikutip dari Berita Gar. Walau sudah menghentikan proses pencarian makhluk legendaris ini, pada tahun 1996, Debbie masih beraktivitas di Taman Nasional Kerinci Seblat demi melindungi harimau Sumatera yang terancam punah. Secara profesional, saya tidak lagi mencari keberadaan uhang pandak. Tapi, secara pribadi, saya masih menyimpan keinginan untuk membuktikan bahwa keberadaan uhang pandak di Kerinci. Kata perempuan yang meyakini uhang pandak adalah sejenis primata. Hingga saat ini, keberadaan uhang pandak masih menjadi misteri dan terus menjadi bahan perbincangan. Akankah pada suatu hari ada peneliti yang dapat mengungkapkan misteri ini? Ataukah uhang pandak akan tetap menjadi urban legend masyarakat Jambi? Siapa tahu. Keberanian sejati adalah ketika kita berani melangkah di tengah ketidakpastian. Dari kisah uhang pandak di Kerinci, kita bisa belajar untuk menghargai hidup dan siap menghadapi berbagai situasi. Sekian Pelita Bercerita kali ini. See you next time. Bye-bye.